Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acim dengan NIM 1208040003, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Wawan Setiawan, NIM 120800432, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agam Zuama dengan NIM 120804006 dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan presentasikan artikel yang berjudul menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah. Baik, yang pertama, menjadikan sosial media sebagai sarana dakwah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini merupakan masyarakat yang bersifat multikulturalisme, di mana dalam masyarakatnya terdapat agama, ras, bahasa, suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui negara, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, Islam sendiri merupakan agama dengan penganut atau jumlah jamaah terbanyak, yakni sekitar 87,2% penduduk Indonesia. Lalu diikuti oleh Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tentunya walaupun dengan jumlah jamaah yang cukup banyak, bukan berarti penyebar agama Islam berhenti di situ saja. Akan tetapi dakwah yang memang sudah dijalankan sejak zaman Rasulullah tetap diajarkan atau tetap dilakukan hingga saat ini. Nah, akan tetapi pada tahun 2019 akhir, pada bulan Desember tepatnya, ada sebuah wabah penyakit yang menyerang dunia. Dan tentunya Indonesia pun terkena dampaknya, yakni virus corona atau COVID-19, yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan apapun yang menimbulkan massa atau kerumunan. Tentunya ini akan melumpuhkan segala aspek fisik yang dilakukan, seperti dakwah, belajar, bekerja, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Nah, pada era digitalisasi seperti sekarang, media sosial, smartphone, laptop, dan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone bisa kita manfaatkan sebagai media untuk menyebarkan atau bersyiar agama Islam. Nah, dikutip dari Teshrut 2020, beberapa aplikasi menempati urutan teratas dan terbaik sebagai sarana bersosial maupun menjadi media penyebar agama, seperti WhatsApp. Nah, pada tahun 2020, jumlah pengguna aktif bulanan atau monthly active user WhatsApp mencapai 2 miliar pengguna yang telah dilansir secara resmi oleh pihak WhatsApp. Nah, tentunya ini merupakan sebuah peluang yang besar di mana aplikasi WhatsApp ini atau berbalas pesan bisa dijadikan sebagai media untuk tanya jawab dan menyebarkan agama Islam. Dalam aplikasi WhatsApp sendiri, kita mengetahui bahwa adanya fitur chat group atau membuat grup dengan jumlah anggota tertentu. Kita bisa menggunakan video call, tentunya dibatasi sekitar 6 atau 8 orang. Lalu juga bisa telepon grup. Nah, akan tetapi tentunya dalam WhatsApp kan ada batasan-batasan. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi lain sebagai penunjang WhatsApp. Nah, yaitu aplikasi YouTube. Nah, pada tahun 2020 YouTube berhasil menjaring 93,8% pengguna YouTube atau sekitar 170 juta dari 181,9 juta pengguna internet. Nah, mulai dari usia 16 hingga 64 tahun. Nah, tentunya ini merupakan media yang cukup strategis dalam menyebarkan agama Islam. Tentunya efektif dan juga fleksibel karena aplikasi YouTube ini bisa kita download di HP kita dan biasanya memang sudah terpasang di handphone,
sehingga memudahkan seseorang untuk mencari konten dakwah. Nah, pada aplikasi YouTube sendiri ada fitur live streaming, mengunggah video, dan juga seperti status YouTube, di mana kita bisa mencari materi yang kita inginkan atau ustadz yang kita inginkan, lalu kita bisa beraktif bertanya jawab di kolom komentar. Nah, lalu untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel kali ini, yaitu menggunakan metode kualitatif atau metode tidak langsung. Karena ya seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang sedang terjadi COVID-19 dan juga aktivitas fisik dibatasi, sehingga kita tidak bisa mewawancarai secara langsung para pengguna media sosial. Nah, untuk responden sendiri, kami mengutamakan orang-orang yang sudah berusia atau berumur 18 tahun ke atas, karena kami berpendapat bahwa di usia yang demikian mereka memiliki pola pikir yang lebih baik, artinya dapat memilih dengan baik mana yang benar dan yang salah. Lalu untuk penyajiannya kami menggunakan penyajian data secara non-participant observation, melainkan menggunakan kuesioner. Jadi pertanyaan singkat seperti misalnya aplikasi apa yang sering Anda gunakan. Nah, lalu untuk datanya sendiri, adik kami telah mengumpulkan 4 data yang kami sajikan dalam 4 tabel. Yang tabel pertama yakni persentase tingkat keaktifan masyarakat dengan rentan usia 18 hingga 50 tahun dalam menggunakan media sosial. Yang pertama atau opsi pertama itu sangat sering, yakni sebanyak 47,6% atau 28 orang. Lalu yang opsi kedua yaitu sering 33,90% atau 20 orang. Lalu opsi ketiga yaitu lumayan, yakni sebanyak 13,56% atau sekitar 8 orang. Lalu jarang atau sekitar 5,08,3%. Nah, di sini kita bisa melihat opsi pertama atau sangat seringnya masyarakat menggunakan media sosial yang merupakan bisa jadi kebutuhan sehari-hari, entah itu bekerja, belajar, sebagainya. Lalu untuk tabel kedua, persentase tingkat penggunaan aplikasi dalam mencari konten dakwah. Nah, ini sangat penting karena berkaitan dengan kualitas yang akan disajikan dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk opsi pertama WhatsApp, yakni sebanyak 8,47% atau dengan jumlah 5 partisipan. Lalu opsi kedua Facebook 1,69% atau 1 partisipan. Lalu YouTube 49,15% atau 29 partisipan. Instagram 32,20% atau 19 partisipan. Lalu ada Twitter 8,47 atau sebanyak 5 partisipan. Di sini kita bisa melihat YouTube menempati peringkat pertama dalam mencari konten dakwah. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, karena YouTube ini fiturnya bisa dibilang cukup lengkap dalam berdakwah. Karena seorang pendakwah bisa mengupload videonya dengan baik di sana, bisa live streaming juga dan bisa berinteraksi di sana. Nah, lalu untuk tabel keempat, persentase tingkat kepuasan masyarakat. Nah, opsi pertama sangat membantu, yakni 11,86% atau 7 partisipan. Lalu membantu 49,15% atau 29 partisipan. Lalu cukup membantu 37,29% atau 22 partisipan. Lalu tidak membantu 1,69 atau 1%. Dengan jumlah 1 partisipan. Nah, untuk opsi membantu di sini cukup banyak, saya dibilang sebanyak 49,5%. Artinya bahwa masyarakat puas dengan adanya konten berbasis media sosial tersebut.
Nah, lalu ada beberapa permasalahan tentunya dalam menggunakan media sosial sendiri atau penyalahgunaan media sosial. Nah, yang pertama pembuatan akun palsu. Nah, jadi sering sekali dengan perkembangan zaman yang cukup pesat, perkembangan informatika yang cukup pesat, sehingga banyak sekali pemalsuan akun atau RP role player di mana ada seseorang atau oknum yang menyamar menjadi orang lain yang populer untuk mendapatkan keuntungannya secara pribadi. Nah, ini tentunya meresahkan masyarakat di mana mereka tertipu dengan akun tersebut, disangkanya adalah akun ustadz populer tersebut atau ustadz A, ustadz B, tapi ternyata adalah orang lain. Nah, lalu yang kedua adalah penyebaran berita atau informasi hoax dalam konten dakwah di media sosial. Jadi menurut Nisak 2016 bahwa kehadiran berita bohong ini sangat meresahkan. Konten dakwah yang sudah mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat, apalagi orang-orang yang menggunakan hampir 75% dalam aktivitasnya dan menggunakan teknologi gadget dan gawai sehari-hari. Nah, tentunya ini cukup meresahkan karena berita bohong ini nantinya akan menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Jadi mana yang benar dan mana yang salah cukup sulit dibedakan karena ini saling berhubungan dengan poin pertama, itu akun palsu. Bisa jadi role player tersebut tidak menguasai materi dakwah, lalu dia menyampaikan dakwah secara semena-mena, sehingga menyebabkan adanya berita bohong atau palsu. Nah, tentunya mereka juga bingung apa harus percaya atau tidak karena yang membuat berita tersebut adalah seorang ustadz atau seorang kiai misalnya. Akan tetapi di sisi lain, pembuatan akun palsu ini juga cukup membingungkan karena sulit untuk dibedakan. Nah, lalu yang ke poin ketiga, yaitu pemboikotan konten dakwah dalam aplikasi berbasis media sosial. Nah, meminjam kata-kata dari Septia Wasantana, etika jurnalistik merupakan prinsip moral yang merefleksikan peraturan yang wajib dipatuhi oleh penyiar pers dan wajib mematuhi aturan main sehingga tidak melanggar kode etik dan melanggar hukum, tidak melukai kepentingan publik atau melanggar hak asasi manusia. Nah, pemboikotan konten dakwah ini bisa jadi latar belakangi oleh adanya konten yang sama. Pada aplikasi YouTube, jika ada konten yang persis atau sama, bisa jadi itu adalah sebuah copy paste dari konten yang aslinya, sehingga pihak YouTube akan memblokir salah satu dari konten tersebut, dan ini tentunya sangat merugikan bagi para konten kreator yang sudah susah payah membuat kontennya tapi di copy paste, dan ujung-ujungnya bisa jadi konten yang aslinya di boykot atau di blok. Nah, lalu untuk kesimpulan, penggunaan media sosial di zaman sekarang ini sudah sangat mendominasi dan mempengaruhi manusia dalam semua bidang kehidupan, mulai dari bekerja, belajar, menonton video, mencari data dan informasi terkini, hingga mencari ilmu agama. Sebagian besar umat muslim sudah menyadari akan pentingnya penggunaan internet. Namun bagi masyarakat awam, internet adalah hal yang cukup membingungkan. Akan tetapi, dengan adanya artikel ini, kami mengharapkan masyarakat lebih bisa memahami tentang media sosial sehingga mereka mampu menyerap informasi seperti dakwah yang umumnya dilakukan secara langsung. Dari beberapa temuan dan data, diharapkan para pemuka agama mampu menggunakan media sosial dengan baik sehingga para dai dapat menyebarkan agama atau dakwah dengan lebih efisien, fleksibel, dan tetap bisa berinteraksi dengan jamaahnya. Seperti yang dijelaskan bahwa media sosial kini hadir sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam terutama, dan ternilai sangat efektif mengingat jutaan orang menggunakan atau mengakses konten bernuansa agamis di media sosial. Nah, kini seluruh informasi dapat kita cari dan gali hanya dengan satu smartphone saja. Sesuai data yang kami sajikan bahwa masyarakat di era 4.0 ini lebih banyak dan sering mengakses konten dakwah di platform atau aplikasi yang ada di media dalam proses pencarian
kita bisa memanfaatkan aplikasi berbasis penelusuran atau pencarian informasi seperti Google. Lalu jurnal yang terpercaya, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Juga bisa disesuaikan dengan kondisi atau minat dari para pengguna. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkenaan mengenai artikel kami menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.